Adam Smith. Menurut Adam Smith, perekonomian akan tumbuh dan berkembang jika ada pertambahan penduduk yang memperluas pasar dan mendorong spesialisasi. Secara garis besar, pemikiran Adam Smith bertumpu pada akselerasi sistem produksi suatu negara. 1. Sumber-sumber alam yang tersedia, sumber daya manusia, stok barang kapital yang ada. Smith memang memberikan peranan sentral kepada pertumbuhan stok kapital atau akumulasi kapital dalam proses pertumbuhan output. Akumulasi kapital menurut Smith tidak dapat dilepas dari perluas pasar. Pasar merupakan tempat untuk mendistribusikan hasil produksi. Cakupan pasar memiliki pengaruh yang sangat luas bagi pemasaran hasil produksi. Pasar yang dihadapi adalah persaingan sempurna yang mempunyai karakteristik sebagai berikut: adanya banyak penjualan dan pembeli di pasar. Produk yang dijual bersifat homogen. Tidak ada kolusi antara penjual maupun pembeli. Semua sumber daya memiliki mobilitas sempurna. Pembeli dan penjual memiliki informasi sempurna mengenai kondisi pasar. David Ricardo berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk yang semakin besar akan menghasilkan tenaga kerja yang banyak, sehingga upah menurun dan perekonomian menjadi stagnan. Pada proses pertumbuhan ekonomi, David menggunakan asumsi-asumsi berikut. 1. Sumber daya alam terbatas. 2. Tenaga kerja bertambah atau berkurang tergantung pemberian upah. 3. Terjadi akumulasi modal yang akan cenderung meningkatkan produktivitas tenaga kerja yang mengakibatkan lambat penurunan tingkat upah. 4. Kemajuan teknologi sepanjang masa. 5. Peran sektor pertanian sangat dominan. Menurut David, perekonomian suatu negara bisa bertumbuh sampai batas yang dimungkinkan. Sumber daya alamnya. Apabila semua potensi sumber daya alam telah diolah penuh, maka akan mengalami stagnasi dan mencapai posisi stasioner. Ciri mendekatnya pertumbuhan yaitu: 1. Tingkat upah alamiah. 2. Jumlah penduduk konstan. 3. Tingkat produksi konstan. 4. Pendapatan per kapita konstan. 5. Keuntungan nominal. 6. Tingkat sewa tanah maksimal. 7. Akumulasi modal berhenti. Menurut Domar, perlu adanya pembentukan modal atau investasi yang untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang teguh atau steady growth. Menurut teori ini, ada syarat agar perekonomian negara dapat berkembang secara jangka panjang atau steady growth. 4 asumsi yang digunakan dalam menganalisis faktor pendukung pertumbuhan ekonomi yaitu: 1. Barang modal digunakan secara penuh. 2. Besar tabungan proporsional dengan fluktuasi pendapatan nasional. 3. Ada perbandingan antara modal dan hasil produksi. 4. Hanya terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Menurut Schumpeter, pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh kemampuan kewirausahaan atau entrepreneurship. Teori ini menekankan pada inovasi yang dilakukan oleh para pengusaha, yang mana kemajuan teknologi sangat ditentukan oleh jiwa kewirausahaan masyarakat yang mampu melihat peluang untuk membuka usaha baru maupun memperluas usaha yang telah ada. Adapun inovasi dilakukan pengusaha yaitu mencari lokasi pasar baru, meningkatkan efektivitas proses produksi, mencari sumber bahan mentah. Menurut komputer, ketika tingkat kemajuan ekonomi semakin tinggi, kemungkinan untuk melakukan inovasi semakin terbatas, yang bisa membuat pertumbuhan ekonomi berjalan lambat hingga berhenti, dan keadaan ini disebut stationary state. Solo. Menurut Solo, pertumbuhan ekonomi bergantung pada perkembangan faktor-faktor produksi, bahwa teori ini lebih melihat dari sisi penawaran atau produksi. Solo berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi adalah rangkaian kegiatan dengan 4 faktor utama, yaitu manusia, akumulasi modal, teknologi modern, dan hasil. Teori Solo-Swan yaitu perekonomian berada pada tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dan tingkat pencapaian guna penuh dari faktor-faktor produksinya.
Artinya perekonomian akan terus berkembang tergantung ketersediaan faktor-faktor produksi. Friedrich List, menurut List pertumbuhan ekonomi dikelompokkan menurut kebiasaan masyarakat dalam menjaga kelangsungan hidupnya. Melalui tata cara produksi, List menegaskan negara harus melindungi kepentingan golongan lemah. Dalam masyarakat, menurut List, ada 5 tahap pertumbuhan ekonomi didasarkan cara produksi masyarakat, yaitu A. Tahap berburu. Tahap ini masyarakat memenuhi kebutuhannya dari alam dan penduduk berpindah-pindah. B. Tahap ternak. Tahap ini sudah ada kegiatan pengolahan alam seperti beternak dan ada penduduk bermukim tetap. C. Tahap bertani. Tahap ini penduduk sudah menetap dan ada kegiatan memenuhi hidupnya secara bertani. D. Tahap kombinasi bertani dan kerajinan. Tahap ini mulai menerapkan pengolahan mau perdagangan dalam bentuk sederhana. E. Tahap kombinasi bertani, kerajinan dan perdagangan. Tahap ini produksi dan perdagangan mulai maju. Menurut Karl Butcher, pertumbuhan ekonomi suatu negara dilandasi hubungan antara produsen dengan konsumen. Tahapan pada teori ini ada 4. Yang pertama, rumah tangga tertutup, di mana masyarakatnya hanya memenuhi kebutuhannya untuk kelompoknya sendiri. Yang kedua, ada rumah tangga kota, di mana sudah ada perdagangan antar desa dan desa dengan kota. Yang ketiga, ada rumah tangga bangsa atau kemasyarakatan. Perdagangan antar kota membentuk kesatuan masyarakat yang melakukan perdagangan di dalam negara. Yang keempat atau terakhir adalah rumah tangga dunia. Adalah di mana perdagangan sudah melewati masa-masa negara seperti saat ini. Werner Sombart. Menurut Werner, pertumbuhan ekonomi terjadi karena masyarakat memiliki susunan atau ideologi masyarakat. Menurut Werner, ada 3 zaman, yaitu zaman yang pertama yaitu zaman perekonomian tertutup. Zaman ini adalah zaman di mana masyarakat masih terbatas dalam menghasilkan barang. Zaman ini dilakukan secara kekeluargaan atau kebutuhannya untuk memenuhi diri sendiri. Yang kedua, ada zaman kerajinan dan pertukaran. Zaman ini kebutuhan masyarakat sudah meningkat dan sudah ada pembagian kerja di dalam masyarakat. Yang ketiga, ada zaman kapitalis. Zaman kapitalis adalah zaman di mana perusahaan mengumpulkan suatu keahlian dari masyarakat dan hubungannya tidak bertumpu pada kekeluargaan. Menurut Rostow, perekonomian suatu negara akan mengalami tahapan-tahapan berikut. Yang pertama ada tradisional, di mana teknologinya bersifat sederhana dan proses produksinya bersifat tradisional. Yang kedua ada transisi, di mana terjadi perubahan struktur tenaga kerja antara dari pertanian ke industri. Yang ketiga adalah peselandas, di mana kegiatan ekonomi dilakukan secara terus-menerus, timbul kondisi lembaga sesuai harapan masyarakat, dan adanya kestabilan di bidang politik dan sosial. Yang keempat ada menuju kematangan, di mana tenaga kerjanya telah bersifat profesional dan timbul kesadaran di masyarakat untuk memelihara dan melestarikan lingkungan. Yang kelima ada konsumsi tinggi, di mana sektor industri berjalan lancar tanpa ada masalah kegiatan produksi dan timbul usaha untuk menciptakan kesejahteraan merata serta tujuan konsumsi masyarakat untuk meningkatkan arti hidup.